Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA kelas 9 ya. Nah, pada hari ini Ibu masih meneruskan pembahasan tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu bahas tentang sistem perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Nah, Ibu ulang flashback sedikit. Pada reproduksi tumbuhan itu terbagi menjadi dua, perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu berarti tidak melalui perkawinan. Artinya apa? Tidak melalui pertemuan antara sel jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan atau reproduksi generatif itu harus bertemunya sel sperma atau sel jantan dengan sel kelamin betina, baru bisa menghasilkan zigot. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif itu terbagi dua, ada vegetatif buatan dan ada vegetatif alami. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kamu bisa melihat materi atau video pembelajaran pada minggu lalu. Nah, kita lanjut langsung aja ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang reproduksi pada hewan atau sistem perkembangbiakan pada hewan. Next. Reproduksi hewan invertebrata. Nah, masih ingat pada kelas 7 kita telah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada kingdom Animalia itu terbagi menjadi dua filum, filum vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Kalau avertebrata, kalau vertebrata yang nggak pakai a atau in, vertebrata itu berarti hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, tapi kalau hewan invertebrata atau hewan avertebrata itu artinya adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini kita bahas yang pertama hewan invertebrata dulu ya. Nah, pada hewan invertebrata itu ada perkembangbiakan dengan cara aseksual ya. Berarti itu tidak seksual kawin. Jadi perkembangbiakan dengan cara tidak kawin. Nah, dia bisa memperbanyak diri, bisa menghasilkan keturunan tapi tidak kawin. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan cara membelah diri atau pembelahan biner. Pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Misalnya terjadi pada protozoa ya. Contohnya apa nih? Ini adalah amuba. Ini amuba dia bisa membelah diri ya, atau cacing planaria. Nah, ini dia juga bisa membelah diri menjadi beberapa bagian. Kalau dia dibelah setengahnya, maka dia bisa menjadi bagian yang jadi dua ya. Begitupun juga kalau dibelah jadi tiga, maka dia menjadi tiga bagian. Nah, kalau dibelah menjadi tiga berarti dia hanya memiliki mata, memiliki kepala dan badan bagian atas. Tapi saat dia membelah, dia akan membentuk bagian bawahnya kembali. Begitu juga yang tengah. Yang tengah kan berarti dia nggak punya bagian atas sama bagian bawah. Nah, tapi karena dia membelah diri, maka bagian atas dan bagian bawahnya juga tumbuh sendiri. Begitu juga yang bawah ya. Jadi perkembangbiakan aseksual yang pertama bisa dengan cara membelah diri. Nah, setelah membelah diri, ada juga cara perkembangbiakan dengan cara tidak kawin, yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni. Koloni itu berarti suatu perkumpulan ya. Dan selanjutnya membentuk koloni baru, koloni sel baru. Misalnya terjadi pada Volvox. Nah, pada Volvox ini dia harus memiliki satu koloni. Koloni itu kayak gabungan ya. Nah, saat keluar satu, maka dia akan membentuk koloni baru. Makanya jadi banyak. Lalu ada sporulasi atau pembentukan spora. Misalnya pada Plasmodium. Plasmodium itu adalah organisme yang menyebabkan penyebab penyakit malaria pada fase oosit. Nah, pada fase oosit ini akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan sporozoid. Jadi memperbanyaknya dengan cara sporulasi, membentuk spora. Akhirnya dia jadi banyak.
Lalu dengan cara pembentukan tunas. Nah, ini selain pada tumbuhan yang bisa bertunas, ternyata hewan invertebrata juga bisa bertunas. Kan kalau pada tumbuhan itu contohnya misalnya pada tumbuhan tanaman pisang. Nah, tapi kalau pada hewan invertebrata, pembentukan tunas itu terjadi pada hewan Hydra dan Porifera. Hydra itu yang seperti ini ya. Porifera itu berarti hewan berpori. Lalu dengan cara regenerasi juga bisa, yaitu sebagian tubuhnya terpisah, selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh dan menjadi individu baru yang lengkap. Nah, jadi dia hanya memisahkan satu tubuh. Ini hampir sama seperti pembelahan diri ya, tapi dia hanya memisahkan tubuhnya aja. Misalnya pada planaria dan bintang laut. Ini bintang laut. Dia kalau membelah satu ini, maka dia bisa membentuk bintang laut yang baru. Nah, tadi udah ya, secara aseksual berarti ada berapa tadi? Kita hitung sama-sama. Kita ulang lagi. Yang pertama yaitu dengan membelah diri. Satu. Yang kedua dengan cara fragmentasi, pemisahan sebagian sel dari suatu koloni akan membentuk koloni yang baru. Lalu yang ketiga dengan cara sporulasi atau pembentukan spora. Yang keempat dengan cara tunas. Yang kelima dengan cara regenerasi. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan seksual. Kalau seksual berarti dengan cara kawin, harus bertemu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada hewan invertebrata ya masih ya, pada reproduksi seksual itu tidak selalu terjadi pembuahan kalau pada hewan invertebrata. Tapi kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan. Sehingga reproduksi secara kawin pada invertebrata dapat dibedakan menjadi dua. Apa aja itu? Nah, yang pertama yaitu tanpa pembuahan. Pada peristiwa partenogenesis, yaitu sel telur dapat dibuahi atau dapat tumbuh menjadi individu baru. Ya, jadi tanpa dibuahi dia bisa tumbuh jadi individu baru. Apa contohnya? Yaitu pada lebah jantan dan semut jantan. Ya, dia hanya hanya ada sel telurnya aja, tapi nggak perlu dibuahi dengan sel jantan, dia bisa tumbuh menjadi individu yang baru. Yang kedua, Hydra. Nah, selain berkembang biak secara aseksual, nah tadi kan Hydra itu bisa tunas juga ya. Tapi Hydra ini juga dapat berkembang biak secara seksual. Jadi Hydra ini dia punya siklus ya. Jadi siklusnya ada siklus yang dia berkembang biak secara aseksual dulu, baru setelah itu berkembang biak secara seksual atau harus kawin. Bagaimana? Perkembangbiakan secara seksual pada Hydra itu diletakkan dengan pembentukan testis dan ovarium, ya, yang terdapat pada satu tubuh atau hermafrodit. Jadi dalam satu tubuhnya itu sudah ada dua alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, yaitu testis dan ovarium. Alat tersebut akan menghasilkan spermatozoid, daun, dan ovum. Hasil pembuahannya adalah zigot ya, yang selanjutnya akan berkembang menjadi hewan baru. Nah, pada hewan invertebrata juga ada contohnya cacing pita atau nama lainnya adalah Taenia solium. Ini nama ilmiahnya yang menyerang dinding lambung. Nah, ini bersifat parasit ya cacing pita. Tubuh cacing pita itu terdiri atas segmen-segmen. Nah, ini cacing pitanya. Jadi kayak cacing tanah, cuman dia warnanya agak lebih terang ya. Segmennya itu disebut dengan proglotid. Nah, pada setiap proglotidnya di sini, ini terdapat ovarium yang menghasilkan ovum dan testis yang bisa juga menghasilkan sperma. Jadi dia hermafrodit juga. Ya, cacing pita hermafrodit karena dalam satu tubuh ada alat kelamin jantan yaitu testis dan ada alat kelamin betina yaitu ovum atau ovarium ya. Bila sel telur dan sel sperma sudah matang, maka terjadilah pembuahan di dalam proglotidnya ini, di dalam segmen-segmennya ini, yang akan menghasilkan zigot. Selanjutnya cacing tanah. Cacing tanah juga termasuk hewan invertebrata karena dia tidak memiliki tulang belakang. Dalam tubuh cacing tanah ini terdapat beberapa segmen yang kulitnya menebal disebut klitelum. Ya, jadi ada segmennya ya.
Nah, dalam segmen tersebut, dalam klitelum ini, itu sama, hermafrodit juga terdapat testis yang membentuk spermatozoid dan ada ovariumnya yang membentuk ovum. Jadi hermafrodit juga ya, dalam satu tubuh ada dua alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Dia kawin, tapi dia tidak harus bertemu dengan hewan lainnya. Dalam satu tubuhnya aja dia sudah bisa menghasilkan zigot ya atau anakan baru. Walaupun ovum dan spermatozoid terdapat dalam satu tubuh, cacing tanah itu tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri ternyata, tapi melakukan perkawinan dengan mempertukarkan spermatozoid, jadi perkawinan silang. Ya. Lalu ada serangga. Pada beberapa jenis serangga, misalnya lebah madu atau nama ilmiahnya adalah Apis indica, terdapat koloni yang terdiri atas ratu yang fertil, penjantan fertil, dan mati setelah kawin. Ya, ratu yang fertil berarti dia ratu yang harus dikawinkan ya, dan penjantan yang khusus untuk kawin. Jadi kalau pada serangga itu ada jantan dan ada ratu yang memang dikhususkan hanya untuk kawin aja, yaitu biasanya ada di lebah madu. Nah, pada ratu madu, nah ini dia kalau sudah menikah, sudah kawin maksud Ibu, kalau kawin dengan pejantan yang memang khusus untuk kawin, maka pejantannya itu akan mati setelah kawin. Dan pekerja yang mandul, yang pekerjanya itu biasanya mandul atau steril. Ya. Jadi pada waktu kawin, sperma dari jantan disimpan dalam kantung sperma di induk betina. Nah, sperma ini merupakan cadangan sperma selama ratu hidup. Bila telur yang telah matang dibuahi oleh sperma, telur tersebut akan berkembang menjadi calon ratu, calon prajurit, dan calon pekerja. Ya, sedangkan yang tidak dibuahi atau partenogenesis akan berkembang menjadi pejantan. Jadi kalau pada lebah itu dia terbagi menjadi 4 golongan. Ya, ada yang jadi ada yang jadi ratu dan raja ya ibaratnya. Jadi dia yang kawin itu hanya ratu dan raja. Yang kedua itu adalah yang sebagai pekerja, jadi dia yang suka ngumpulin makanan, nah itu namanya pekerja, dan prajurit. Ada 3 ya jadinya ya. Oh, ada 4 ya. Ratu, raja, nah ini hanya yang kawin, pekerja, dan prajurit. Kalau pada beberapa jenis serangga, contohnya lebah madu. Nah, lebah pekerja dan prajurit itu akan menjadi mandul atau steril, dia nggak bisa dikawinin atau tidak bisa menghasilkan anakan baru karena pengaruh lingkungan yaitu kurang makan. Nah, jadi agak itu ya, pada lebah itu dia pekerjanya dia tetap bekerja keras. Jadi kurang makan, karena makanannya itu dikasih terus untuk ratu agar bisa berkembang biak dengan baik. Nah, sekarang reproduksi pada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Masih ingat? Pada film vertebrata itu ada berapa kelas? Yang pertama ada aves atau hewan yang memiliki bulu seperti burung, bebek, dan lain-lain. Lalu ada amfibi, hewan yang bisa hidup di 2 alam. Lalu ada reptil, hewan melata, reptilia ya, kelas reptilia. Lalu ada apa lagi? Aves, reptil, amfibi, dan mamalia ya, mamalia. Satu lagi gue lupa apa, coba nanti kamu cari tahu ya. Vertebrata hanya dapat berkembang biak secara kawin ya. Jadi kalau vertebrata itu nggak bisa seksual, dia pasti seksual, harus kawin. Yaitu harus pertemuan antara ovum dan spermatozoid. Nah, pembuahan pada hewan vertebrata ini dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Oh ya, satu lagi Pisces ya, atau ikan-ikanan, itu masuk ke vertebrata. Jadi ada 5 tadi. Ada aves atau burung-burungan, lalu ada amfibia atau hewan yang bisa hidup di 2 alam, lalu ada reptilia atau hewan yang melata, ada Pisces itu ikan, lalu ada mamalia, hewan menyusui. Nah, bila terjadi di luar tubuh itu disebut dengan fertilisasi eksternal ya, ini kurang L. Misalnya itu ada pada ikan dan katak pada Pisces dan amfibi kalau fertilisasi eksternal biasanya. Nah, bila pembuahannya terjadi di dalam tubuh itu disebut dengan fertilisasi internal. Misalnya pada reptil, burung, dan hewan menyusui itu fertilisasinya internal atau di dalam tubuh.
Nah, perkembangbiakan pada vertebrata dapat dibedakan atas yang pertama ovipar. Nah, dengar ya, ovipar yaitu hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya, lalu embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Nah, hewan-hewan yang ovipar atau bertelur itu misalnya adalah ikan atau pada Pisces semuanya bertelur, pada burung, aves, atau ayam, nah ini juga aves ya, nah ini dia bertelur, amfibi, hewan yang hidup di dua alam itu pasti bertelur, dan sebagian reptil. Jadi reptilia itu ada yang ovipar, ada yang vivipar. Ada juga yang ovovivipar. Nanti kita bahas ya. Lalu yang kedua ovovivipar nih, yaitu bisa bertelur juga, bisa beranak juga, bertelur dan beranak. Ialah hewan menghasilkan telur dan embrio berkembang di dalam telur. Nah, pembeda dengan ovipar, ini adalah kelompok hewan ovovivipar tidak mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh. Jadi telurnya tetap ada di dalam tubuhnya. Jadi embrio tetap tumbuh di dalam telur, tetapi tetap berada di dalam tubuh induk. Bedanya itu ya. Kalau ovipar, dia bertelur tapi telurnya dibuahinya di luar tubuh. Makanya dinamakan pembuahan eksternal. X itu luar. Nah, saat menetas dan keluar dari tubuh induknya, tampak seperti melahirkan jadinya. Karena udah netas duluan di dalam perutnya. Jadi saat keluar itu sudah dalam bentuk organisme yang sudah siap seperti dilahirkan. Padahal dia bertelur tapi di dalam tubuhnya. Misalnya adalah ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis hewan lainnya. Lalu ada vivipar. Vivipar itu beranak. Ialah hewan yang melahirkan anaknya. Jadi dia nggak ada telur di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta atau ari-ari, misalnya manusia dan hewan menyusui lainnya. Biasanya ini yang vivipar pasti yang kelasnya mamalia atau hewan menyusui. Nah, lalu ikan. Ikan ini juga termasuk pada vertebrata, yaitu pada kelas Pisces. Ikan termasuk hewan yang bersifat ovipar. Ikan tidak mempunyai organ perkawinan. Pembuahan terjadi di luar tubuh, yaitu dalam air ya, karena kan hewan ini hidupnya dalam air. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dilindungi oleh cangkang. Telur yang telah dibuahi, selanjutnya ada yang dibiarkan terapung di air, ada yang ditempatkan di sarang dan dijaga oleh induknya, ada juga yang ditempelkan pada tanaman dalam air, biar aman ya. Serta ada pula yang disimpan di dalam rongga mulut induk betinanya, seperti ikan mujair atau ikan arwana. Itu pasti kalau ada telurnya, dia akan dimasukkan ke mulut bejantannya biasanya, bukan di betinanya, tapi di jantannya. Dia akan dimasukkan ke mulut, nanti kalau sudah siap bertelur, maka hewan itu, anak ikannya akan keluar sendiri dari mulut pejantannya atau ayahnya ya. Lalu amfibi atau hewan yang bisa hidup di dua alam, seperti pada ikan, katak juga bertelur dengan fertilisasi eksternal. Jadi telurnya dikeluarkan dari tubuhnya. Nah, telur yang telah dibuahi akan bergelombol di permukaan air. Nanti setelah 6 hari, telurnya akan menetas menghasilkan berudu atau kecebong. Nah, berudu hidup dalam air dan bernafas dengan insang. Tapi setelah mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan, ia akan berubah menjadi katak dewasa. Pada umur 1 tahun baru menjadi katak dewasa. Jadi kalau misalnya masih 1-3 bulan, ini masih dalam bentuk katak kecil ya. Tapi kalau udah 1 tahun, maka menjadi katak dewasa. Makanya ini bisa disebut amfibi. Karena pada saat jadi telur, pada saat jadi berudu atau kecebong, itu nafasnya pakai insang. Tapi saat menjadi katak, dia ada paru-parunya, jadi bisa hidup di air juga, di darat juga bisa. Lalu pada hewan reptilia, yang hewan melata, itu ada yang meletakkan telur secara ovipar, pembuahan eksternal ada di luar tubuh telurnya, tapi ada pula yang bersifat ovovivipar, pembuahan yang terjadi dalam tubuh, jadi telurnya ada di dalam tubuh induknya. Telur itu dilindungi oleh cangkang, jadi telur yang dikeluarkan ada yang disembunyikan di dalam pasir, kalau dia yang eksternal ya, ada yang dalam lumpur, dan ada juga yang dirami. Dirami berarti di bawah tubuh induknya. Ya, di luar tapi di bawah tubuh, di keremin ya. Pada kadal, telurnya menetas dalam tubuh atau ovovivipar. Kalau telur itu ovipar ya, dia bertelur di buahinya di luar. Lalu pada aves atau burung-burungan atau hewan yang mempunyai bulu, fertilisasi internal dengan kloaka. Jadi dia di internal ya.
Semua jenis burung bereproduksi dengan cara bertelur. Ada burung yang mengerami telurnya, ada yang menyimpan dalam lubang-lubang yang ditutupi daun. Ada pula yang menyimpan telurnya di dalam pasir. Nah, seekor burung sekali musim hanya mampu bertelur beberapa butir saja, jadi hanya dikit ya kalau burung. Pada burung merpati, sekali musim bertelur mengeluarkan hanya 2 butir telur biasanya, paling banyak. Yang akan menetas menghasilkan burung jantan dan burung betina. Jadi sekali 2 ya, berpasangan. Embrio yang berkembang dalam cangkang itu akan mendapat makanan, makanannya itu dapat dari cadangan makanan yang ada di dalam telur itu. Ya, jadi saat udah bertelur itu dalamnya sudah ada cadangan makanannya sendiri untuk makanan embrionya yang ada di dalam telur. Lalu mamalia itu fertilisasinya internal karena telah memiliki organ reproduksi yang sempurna, ya, kecuali golongan hewan berparuh bebek atau platypus. Semua hewan menyusui selalu melahirkan atau vivipar ya, jadi semua hewan mamalia itu vivipar. Telur mamalia kecil dan mengandung sedikit cadangan makanan. Ya, jadi kalau telur mamalia itu kecil dan mengandung sedikit cadangan makanan. Telurnya bukan telur yang seperti hewan ovipar ya. Embrio mendapat makanan dari rahim induknya melalui plasenta. Nah, sampai segitu aja ya penjelasan tentang ibu tentang reproduksi hewan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.